Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi fisika, yaitu kontraksi panjang dan dilatasi waktu, di mana guna untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah fisika modern. Nah, langsung saja ya. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ketika kecepatan benda sudah mendekati kecepatan cahaya, tidak berlaku lagi fisika klasik, tapi fisika modern tentang relativitas. Nah, ketika kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya, tentunya bukan hanya waktu yang berubah, tapi salah satunya juga ini adalah jarak suatu titik dengan titik yang lainnya. Jarak satu titik dengan titik lainnya antara pengamat yang diam terhadap peristiwa dengan pengamat yang bergerak terhadap peristiwa itu juga ternyata berbeda. Misalnya, ada dua orang, A dan B. Si A berdiri di atas tanah, si A berdiri di atas tanah dan si B ada di suatu pesawat. Nah, katakanlah pesawat itu bergerak dengan kecepatan 0,8 C, 0,8 C, di mana C itu adalah kecepatan cahaya. Jika jarak dari hidung pesawat ke ekor pesawat itu adalah 50 m atau 50 meter, nah maka bagi pesawat yang diam, yaitu dalam hal ini pengamat yang diam adalah pengamat yang ada di pesawat. Nah, maka pengamat yang ada di dalam pesawat ini akan mengamati bahwa panjang pesawat adalah tetap 50 meter. Nah, bagi pengamat yang berada di dalam pesawat, panjang jarak dari hidung pesawat ke ekor pesawat adalah tetap 50 meter. Nah, bagi orang yang diam di atas pesawat, mungkin sekilas yang di atas tanah itu diam dan tidak diam, tapi kan peristiwa ini adalah panjang pesawat, yaitu jarak dari hidung pesawat ke ekor pesawat. Nah, bagi orang yang di atas tanah, ekor dan hidung pesawatnya terus-menerus bergerak. Jadi, dia itu tidak diam terhadap peristiwa. Bagi orang yang diam di atas tanah, panjang pesawatnya menjadi. Langsung saja ke rumus. Nah, bagi orang yang ada di atas tanah ini, panjang pesawatnya akan menjadi delta L sama dengan delta L0 akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Delta L sama dengan delta L0 akan diganti menjadi 50 M akar 1 minus V kuadratnya diganti menjadi 0,8 C kuadrat, yaitu kecepatan cahaya per C kuadrat. C kuadratnya langsung saja kita coret. Nah, akan menjadi delta L sama dengan 50 M akar kuadrat 1 minus 0,64. Delta L sama dengan 50 M akar dari 0,36. Delta L 50 M dikali 0,56 hasilnya menjadi 30 meter. Nah, jika bagi orang yang ada di dalam pesawat, panjang pesawatnya adalah 50 meter, maka bagi orang yang ada di atas tanah menjadi 30 meter. Selanjutnya saya akan membahas tentang dilatasi waktu. Apa sih dilatasi waktu itu? Dilatasi waktu itu rumusnya adalah delta T sama dengan delta T0 akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Jadi, waktu relatif adalah waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak dan waktu yang diam adalah waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Di mana rumusnya tadi adalah delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Langsung saja ke contoh, misalnya ada suatu kejadian di pesawat luar angkasa ini. Waktu kejadiannya yang A, yaitu yang A, pesawat di luar angkasa, delta T sama dengan 2 jam. Dengan kecepatan V sama dengan 0,8 C, yaitu dengan kecepatan cahaya. Nah, kalau misalnya nanti menurut orang di bumi, orang yang di bumi ini B, maka waktu kejadian yang 2 jam di dalam pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan 0,8 C akan menjadi berapa menurut orang di bumi. Jadi, menurut orang di bumi, waktu kejadiannya adalah
Waktu kejadian relatif karena dia adalah pengamat yang bergerak, maka sama dengan waktu diam. Ini akan menjadi delta T sama dengan 2 jam per akar 1 minus 0,8 kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan 2 jam, masih tetap sama, per akar dari 1 minus 0,64. 0,8 dikali 2 hasilnya jadi 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Langsung saja C kuadratnya kita coret. Nah, hasilnya menjadi delta T sama dengan 2 per 0,6. 2-nya langsung bisa kita ganti menjadi 3, maka hasilnya 10 per 3 jam. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.